everyone, welcome back to Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol sama perempuan-perempuan keren sesantai di salon. Hari ini kita nggak di salon ataupun di studio, melainkan kita sekarang lagi ada di dapur. Dapur yang tidak biasa, karena kita hari ini akan welcoming seorang restorator. Owner restorator Jungla, sebuah mungkin dibilang restoran lebih dari restoran sih. It's an experience di mana kita nggak cuma makan, tapi kita juga mengenal makanan kita lebih dalam. Jadi dari culture, dari sejarahnya, dari cerita orang-orang yang membuat makanan. Dan ketika aku mengenal atau cari tahu tentang Jungla ini, I fall in love with Jungla instantly. And it's such an honor untuk bisa bikin podcast di sini hari ini. Welcome Teh Dina. Terima kasih Michelle, terima kasih Gia. Thank you so much. Thank you so much for kita having yang us here. Berterima kasih mendapatkan kehormatan ini. Iya. Makasih banyak. Kita sama-sama merasa terhormat satu sama lain untuk bisa semesta menyatukan kita hari ini. Akhirnya ketemu. Guys, kaget loh di DM sama orang yang gue udah follow dia lama banget. Bisa aja. At there with Michelle. Dan akhirnya bisa ngobrol hari ini. How are you, Teh? Alhamdulillah, everything under control. Oke. Biasa kita selalu membuka podcast kita dengan satu pertanyaan, yaitu gimana rutinitas nyalon Teteh? Rutinitas nyalon, saya ada waktu nggak sih? Nggak begitu suka nyalon, cuman ke salon itu cuman buat potong rambut aja karena aku nggak pernah rambut panjang, selalu rambut pendek. Karena tekstur rambutku tuh tebal, jadi bukan yang manjat tapi ngembang. Jadi aku selalu ke salon hanya untuk potong rambut. Jadi nyalon tuh praktikal banget ya buat Teteh? Praktikal nggak? Aku nggak begitu suka dikrimbat lama-lama di salon, enggak. Aku lebih suka tidur di kasur. Jadi kalau misalnya boleh memilih, kalau misalnya mencari sesuatu yang relaxing tuh bukan pijat tapi tidur sebenarnya. Iya, tidur aja. Gitu. Jadi nyalon is not something yang nyari gitu ya. Tapi perlu dikondisikan gitu. Jadi waktu yang memang dikondisikan spesial. Gitu. Special treatment for yourself lah ya. Gitu. Dan kedua, I also want to ask, do you feel pretty? Of course, inside and out. Inside and out. Wow, itu setuju banget sih. Kayak kadang cuman satu sisi aja gitu kan, kayak tapi nggak bisa feel pretty on the outside kalau inside-nya juga itu kita nanyain ke setiap guest soalnya. Gitu. So kita mungkin hari ini pengen kenalan dulu sama Teteh karena you are this place, you are Jungla, but also more than that gitu. Gimana Teh bisa perjalanannya, or how do you grow up? Apakah emang dari dulu dari kecil udah dipaparkan dengan F&B, dunia F&B? Jadi sebenarnya nggak ada pernah rencana kalau nulis diary kayak cita-cita punya F&B, nggak pernah gitu. Nggak kepikiran gitu. Dulu apa Teh cita-citanya? Waktu itu cita-citanya aku udah tahu aku pengen jadi public relation dari SD. Iya, karena keren aja lihat film-film kayak ngangkat telepon gitu kan. Itu namanya PR corporate girly. Iya. Suka aja jadi PR, kayak seneng gitu. Tapi udah gede sebenarnya ini jalannya kalau dibilang kebetulan sih enggak. Tapi sebetulnya secara akhirnya sampai di titik ini kayak baru menyadari, pantesan jalannya gitu ya gitu. Jadi kalau awal-awal mungkin kayaknya semuanya kebetulan gitu. Tapi kayak katanya sih everything it's not coincidence but it's synchronized gitu. Jadi sebenarnya tuh sebuah sinkronisasi aja apa yang lo udah lakuin kecil-kecil sebelumnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Betul. Gitu. Nah, jadi awalnya tuh sebenarnya kalau restoran itu adalah kayak titik terakhir karir ya. Kayaknya udah kayak deh gue fokus di sini aja gitu. Really? Jadi sebenarnya di umur 40 ini akhirnya Desember kemarin, aku 40 tahun Desember kemarin kan 2024 kan. Jadinya kayak ngerasa ini yang akan aku fokusin for the rest of my life deh gitu akhirnya. Tapi jadi, untuk sampai ke titik ini ya kan? Jadi iya akhirnya gitu ya, tapi ini sebenarnya bermula waktu, jadi gini, kesadaran ini tuh kayak sekitar setahun lalu gitu ya. Jadi kayak yang mengumpulkan puzzle kenapa akhirnya aku ada di sini gitu. Jadi profesiku tuh berubah waktu aku justru berubah pola makan. Jadi 2000. By the way, Teh Dina manggil aku M ya, jadi jangan bingung teman-teman. Ya soalnya Michelle tuh panjang, jadi gue selalu M. Oke. Sorry aku motong. Jadi mulainya tuh sebenarnya waktu tahun 2013. Waktu itu aku sekitar umur 29 tahun lah gitu. Terus
waktu itu 2013 itu adalah zamannya agensi lagi happening banget. Tuh pokoknya lu nggak keren kalau lu buat anak agensi. Nah, iya. Iya nggak sih? Kayaknya at some point of someone's career di urban city selalu ada itu deh. Pikiran gitu ya. Keren ya anak agensi gitu. Terus long story short, kalau aku tuh sebenarnya lahir di Bogor. Terus SD di Bogor, SMP SMA di Tangerang, baru kuliah aku udah tahu banget waktu zaman SMA aku ngatain 2003, enggak sih gue nggak mau kuliah di Jakarta, nggak keren, gue mau kuliah di Bandung gitu kan. Terus akhirnya pengennya tuh dari awal pengen masuk Vkom. Oke. Aku tuh pengen masuk Vkom, tapi kan ya parents being parents ya gitu. Yang praktis aja lah. Udah masuk ekonomi Unpad aja gitu kan. Zaman dulu tuh pengumuman tuh di koran gitu lah, jadi kayak orang tua tuh bangga kalau ada nama lu di koran kayak gitu kan. Terus akhirnya kita bekerja keras untuk orang tua melihat nama kita di koran. Diterima di Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi. Oke, gitu ya udah. Waktu itu masuk bisnis internasional. Nah ini lucunya kampusku itu jurusanku kan fakultas ekonomi, jurusannya bisnis internasional. Nah ini tuh jurusan yang sebenarnya adalah replikasi dari universitas-universitas di Australia. Jadi ketua jurusanku tuh sempet kayak riset ke Australia gitu, terus nemuin satu jurusan ini bisnis internasional yang kalau dikonversi ke kurikulum universitas negeri itu tuh kependekan. Jadi masuknya ke D3 gitu. Nah karena itu adalah prototyping, sekarang udah nggak ada jurusannya. Udah punah. Waduh. Jadi kayak cuman 10 angkatan gitu, aku angkatan kedua. Oke. Bisnis internasional di Unpad. Jadi anak Unpad tuh ada nama kampus-kampusnya, aku anak DU bukan di Jatinangor gitu. Terus dia gitu, aku kuliah di Unpad. Nah di Unpad itu pas aku kuliah lagi meledak banget clothing Bandung. Oke. Wah itu pokoknya kalau misalnya ini paling ngetren. Pokoknya lo kalau jadi ada setiap era ada masanya ya. Setiap masa ada eranya gitu. Jadi zaman dulu tuh 2003 tuh Bandung tuh ya lo nggak keren kalau lo nggak kerja di clothing. Jadi teteh nyemplung ke dalamnya. Karena kakak sepupuku buka Skrimos, ada deh brand di Bandung gitu. Terus udah gitu kan ya namanya juga saudara ya gitu orang dalam. Ada nggak lowongan yang buat PR? Aku pengen banget jadi PR. Iya. Ya udah akhirnya aku jadi marketing di sana, jadi shopkeeper dulu, jadi marketing. Terus abis dari marketing ke clothing lain sampai akhirnya ke Jakarta jadi jurnalis di Media Indonesia. Nah dari situ udah mulai dalemin tentang konten, tentang strategi kan. Kalau jadi jurnalis kan benar-benar lo harus tahu apa yang mau bikin, key message-nya apa sih, pilarnya apa, kayak belajar strukturnya gitulah. Sampai akhirnya landing lah di digital agency namanya Froyo. For Your Story gitu. Ini di Jakarta? Di Jakarta. Nah, abis itu di Froyo itu tuh baru banget Instagram muncul. Instagram muncul terus aku nah ini menarik. Jadi tuh waktu kerja di agensi itu aku tuh megang brand-brand gede Brand-brand besar lah, multinasional gitu. Salah satunya nugget yang enak banget lah pokoknya ya. Terus tiap hari aku tuh bikin strategi buat ibu-ibu di Indonesia bahwa si nugget ini sehat, banyak gizinya, bikin pintar anaknya, lalala-lili. Terus tahu kan kalau nugget pabrikan tuh kayak gimana isinya? Yang ada ya pengawet, penambah rasa, penyedap, sama pewarna. Udah nggak ada nutrisinya. Jadi pulang kerja tuh gue kayak emang gue gini-gini banget nyari duit ya. Ada gesekan-gesekan moral mungkin ya? Enggak sih, jadi kayak yang sedih aja gitu kok. Kecerdasan saya, kerja keras saya membuat sesuatu yang sebetulnya itu nggak ada aja, kebayang nggak sih? Sedih aja gitu. Meaningnya atau jadi kayak gue jadi kayak ngebohongin ibu-ibu se Indonesia ya gitu, kebayang nggak sih? Kita kan bikin strategi marketing kan kayak bikin nanti ada tokohnya, ada si ini bikin dongeng gini-gini. Kira ini bagus banget kalau nyeritain hal-hal yang baik dan lucu lah gitu ya, yang betul lah, baik dan betul dan lucu gitu. Ini kan jadi kayak cerita yang bohong-bohongan gitu. Ya udah akhirnya pas lagi kerja gitu gue kayak aduh nggak sih, ini gue nggak bisa nih gini-gini terus nih. Ketik baliknya ya? Itu yang kayak kerjaan aku brand-brand besar yang aku nggak ngerasa dapat impactnya gitu loh. Emang gimana sih yang gue kerjain tuh sebenarnya impactnya apa sih gitu? Gue pengen lihat dong gitu. Apa sih yang kerjaan gue tuh ngubah sesuatu nggak sih gitu? Itu tuh umur 29 kan, mau umur 30 ya gitu. Terus kayak wah bentar nih, teman-teman gue biasa waktu itu belum ngerti self acknowledge sama self awareness. Tuh deh teman gue udah ada yang ngerilis buku, udah
ada yang liris karya. Itu kayak 20-an banget gak sih? Kayak temen-temen Adalah- gue udah ini udah itu. Pasti melalui fase itu Iya, ya, gitu. Kita pasti melalui fase itu. Terus akhirnya kayak bentar deh, gue mau ngapain ya? Ini gue tahun depan udah umur 30 gitu kan. Nah, terus pas lagi kerja main Instagram, ada nih akunnya Teh Sophie Navita. Hai Teteh. Teh Sophie tuh dia adalah istri vokalisnya band Jikustik. Ya kan, Pongki. Pongki. Nah, terus Teh Sophie tuh dia tuh posting, terus ada followersnya nanya, Teh Sophie kok bisa sih umur segitu, waktu itu dia umur 40-an I guess ya, aku lupa. Kok bisa sih moodnya happy terus, good vibes, terus kulitnya glowing, terus ya badannya fit gitu, apa sih rahasianya? Iya. Terus Teh Sophie tuh jawab, ya gue tidur cukup, sering gerak, dan gue pola makan gue #clean eating. Oke. Itu 2013, so aku ingat banget. Jadi Teteh bisa sampai apa ya, kesadarannya pada clean eating itu tadi pertama pekerjaannya. Pekerjaan, terus kayak lagi soul searching. Tapi dari Teteh sendiri ngerasa misalnya kayak badannya mungkin kan apalagi a healthy life gitu kan. Maksudnya yang aku tahu sih maksudnya cukup lembur, long hours, kurang tidur gitu. Ada itu juga nggak? Ada alasan itu nggak? Atau lebih ke Yang menarik adalah sebenarnya bukan kan kita selalu suka ngomongin kesehatan tuh fisik sama mental ya, jiwa sama raga. Nah, kalau di kasus aku, kalau di cerita aku justru sebenarnya menariknya adalah si kesehatan mental. Nah, jadi aku tuh tahun 2006 pas aku mau lulus kuliah ya. Jadi aku tuh pernah 2 kali dirawat di rehab. oke. Iya, di rehab karena 2006 tuh pas aku mau lulus kuliah. Direhab 2 kali, itu beneran panti rehabilitasi mental yang swasta gitu loh, yang emang beneran lu ditaruh di bangsal, terus lo diikat tangannya, kayak di film-film. Karena lu udah beneran yang orang suka bilang mental breakdown, itu literally mental breakdown. Karena waktu itu aku mengalami peristiwa yang aku nggak siap. Jadi ibuku tuh dulu pengusaha sol sepatu gitu deh. Jadi dia partnernya Nike and so on. Terus dalam satu malam, semuanya hilang. Oke. Nah, jadi investornya dia kabur ke luar negeri, terus karena semua namanya dia langsung diseret ke pengadilan dan yang jadinya partner bisnis jadi lawan yang so on. I could not handle the situation kayak yang kok lu bisa sih kayak gitu, kebayang nggak? Kok bisa sih lu kayak gitu? Kenapa kok pekerjaan lu nggak bisa handle gitu? Nah, backgroundnya adalah aku tuh dulu orang tua aku divorce waktu aku umur 2 tahun. Jadi aku adalah anak nenek. Oke. Gitu. Jadi aku tuh ikut ibu dan didisiplinkan sama ibu supaya harus ranking 1, harus main tiger mama banget gitu. Iya. Dan jadi aku kayak ngerasa ada kekecewaan sama ibu, tapi kita nggak diajarin regulasi emosi kan. Jadi akhirnya dipendem. Aku mikirin sendiri, nggak bisa tidur, lagi bikin teh ada segala macam. Iya. It's boom gitu. Terus dari Meledak, gitu iya. meledak sampai kayak yang aku nggak bisa tidur, aku nangis terus teriak-teriak dan segala macam. Masuk panti rehab dan untungnya keluargaku tuh orang yang paham tentang itu ya. Iya. Jadi kan ada kan yang kayak gue malu bawa Iya, anak iya, gue stigma kesini yang kayak tersebut gitu ya. kan. Iya. Nah, aku cukup beruntung makanya ada Oke. memang ya obatnya ke sana Iya. gitu kan. Misalnya di rehab aku soalnya inget banget itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan tahun 2006. It's always linger in my memory gitu kan. Karena 10 hari terakhir Ramadan. Nah, terus habis setelah panti rehabilitasi itu 2006, 2007, 2008 aku relapse lagi. Oke. Gitu. Jadi kan ketemu sama si psikiaternya tapi lo nggak didiagnosa, kebayang nggak? Lo dikasih obat keras aja gitu, kebayang nggak? Kita nggak diajarin. Kita cuman kayak pakai Hansaplast tapi nggak Ya, diobatin oke. lukanya. Oke, anak ibu depresi, obatnya ini gitu udah. Terus semua orang jadi kayak, wah Dina rapuh, Dina stres, kebayang nggak sih? Oke, jadi Pasti kan teach you kayak someone fragile gitu ya? Iya. Tapi kan di saat itu kayak anjir gue kenapa ini gitu kan ya, kaget dan segala macam. Wah heboh tuh teman-teman gue kayak, Dina apa yang masuk rehab dan segala macam. Udah, terus pas 2008 aku kecapean dan relapse lagi kan. Terus udah gitu ibu masuk rehab lagi, terus ibuku bilang, wah ini kayaknya kita mesti cari psikiater. Nah akhirnya aku ketemulah sama
my hero. Ini beneran kayak beliau tuh didatangi tangan Tuhan deh buat aku mah gitu. Jadi namanya Dr. Leo, dia ada psikiater di Siloam Karawaci, Siloam Puri, dan sama RSPI Bintaro. Bagus banget Dr. Leo. Nah Dr. Leo tuh bilangnya sama aku, itu waktu itu aku umur 2008 tuh baru lulus kuliah dan segala macam, kan kayak enggak Dina, lo istirahat, lo nggak bisa kerja. Ih perasaan yang mana sih, anak baru lulus ya? Iya. Terus lo dikasih kayak nggak boleh kerja, Loh. gimana dok gitu. Jadi dari situlah dokterku bilang, Dina, oke, ini kayak informasi yang mesti lo cerna ya. Oke, kamu dia bilang waktu gini, kamu coba googling famous people with bipolar disorder. Oke, Ya. itu baru pertama kali. Itu bipolar. Nah, kan kalau bipolar kan ada tipe 1, tipe 2, ada macam-macam. Nah, aku bipolar spektrum. Jadi aku secara sederhana ya. Jadi bipolar itu adalah kita itu punya yang namanya syaraf, namanya transmitter, saraf transmitter. Jadi di syaraf kita tuh ada hormon-hormon seperti kayak endorfin, serotonin, oksitosin dan yang lainnya. Nah, kalau di bipolar itu adalah kita itu si neurotransmitternya dia itu random. Jadi kan misalnya kamu bayangin ya, neurotransmitter tuh kalau teratur dia kayak bayangin kayak pipa deh. Nah, si pipa tuh milimeternya sama semua. Iya. Ya sama ya cairan kimianya. Nah, kalau bipolar tuh dia chaos, jadi ada pipanya yang airnya setengah, ada yang overload, ada yang cuma sebagian. Nah, terus udah gitu, ini adalah dia bilang, kamu pisau bermata dua. Kalau kamu bisa mengontrolnya, you are gonna be a creative person. Tapi kalau enggak, ya lo sakit gitu. Terus dia ngegambarin aku kayak lampu merah gitu, lampu lalu lintas, hijau, kuning, merah. Gitu. Jadi lo harus makan teratur, tidur teratur, karena kalau enggak warna kuning nih, lo nyampe ke warna kuning. Lo bakal lebih kecapean, lebih segala macam, nanti yang merah lo relapse gitu. So it's basically in your control. Terus dia bilang ini, baca buku Roadless Travel dari Scott M.D. Peck. Terus udah gitu, Dina pelajarin filsuf Indonesia namanya Ki Ageng Suryo Mantaram. Dia adalah anak Hamengkubuwono Sultan yang ke-7 apa ke-8, tapi dia membelot dari keraton gitu. Dia ngeluarin satu filsafat, saya di sini, saya ada, saya terima. Bayang nggak? Saya di sini, saya ada, saya terima. Namanya Ki Ageng Suryo Mantaram, udah ada bukunya. Terus aku kayak yang mencerna kan, terus diajarin sama dia, dok, aku bawa jurnal tuh, dok, coba gambarin gimana sih neurotransmitter, ini kayak gini nih Din, ada limbik, ada basal, ada korteks, ada jelasin semuanya sama dia, sampai aku kayaknya, akhirnya, tapi waktu itu aku merasa pas aku didiagnosa bipolar spektrum itu kayak sesuatu yang menjijikan, tau gak sih? Sesuatu yang lo harus bisa menerima. Iya, lo harus kayak jangan sampai orang tahu gitu, kebayang? Shameful. Iya ya, kayak lo punya satu koreng yang bau dan lo mencoba nutupinnya. It takes time for me sampai akhirnya waktu itu aku umur 33. Jadi ceritanya it takes a lot of time. 26 ke 33 berarti sekitar 7 tahun ya? Iya. Enggak dong. Tapi dari pertama kali tahu itu kan 2000. Umur 23. Jadi it take 10 years. Akhirnya aku menerima diri aku. Jadi momennya itu ada ceritanya, momennya waktu nonton diajak temanku di festival kesehatan mental anak-anak IKJ bikin film. Jadi mereka bikin film-film independen tentang mental health awareness itu tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, terus udah gitu yang menarik, duduk di situ. Nah, aku kan random ya sama temanku pilih filmnya gitu. Dan itu ada film yang tentang orang dipasung. Jadi gini ceritanya. 2 kali aku masuk rehab. Jadi sebelum rehab yang kedua, keluarga tuh udah miskin banget. Jadi udah kayak yang udah nggak punya duit lagi gitu, karena ayah ibu kan divorce ya. Jadinya ada kayak keluarga ayah dan keluarga ibu gitu. Nah, keluarga ibuku tuh kayak ngerasa enggak, gue nggak mau lagi pakai duit keluarga ayah loh gitu. Terus tiba-tiba datang keluarga jauh ke keluarga ibuku. Ada pesantren nih, katanya bisa ngilangin penyakit yang kayak gini gitu. Jadi waktu itu at the time orang-orang tuh merasanya ini ada orang yang guna-gunain ibuku, tapi mentalnya kaku. Gitu. Terus aku tuh kayak yang ngerasa, aku waktu itu relapse yang kedua, jadi kayak nggak tahu. Terus keluarga jauh ibuku tuh ngebawa aku ke pesantren yang isinya adalah orang-orang yang dipasung. Jadi ya emang beneran
kaki kiriku itu dipasung pakai rantai sekitar 10 meter 15 meter bareng sama perempuan-perempuan lain yang emang udah sakit jiwa, kebayang nggak? Yang emang udah nggak kayak dibuang sama keluarganya. For 7 bulan gue tuh nggak boleh ketemu keluarga gue. Jadi ditinggalin di sana. Sehari-hari apa? Gue baca Quran, baca ngaji, Iqra dan segala macamnya. Kayak gitu 7 bulan itu. Ya aku ngerawat mereka, gotongin rambut mereka, guntingin rambut. Sampai ada di fase hidup yang kayak anjir nih keluarga nyokap gue tuh kok bisa ya masukin gue ke sini. Kebayang nggak sih? Tapi you still have that consciousness untuk berpikir seperti itu. Oh iya kan di hari ke-10 ya kan aku kan kalau mereka kan ada bedanya gejala, gangguan sama sakit jiwa. Iya kan? Itu kan ada level-levelnya gitu. Ada yang emang ya lo mesti dirawat, ada yang mesti lo rawat jalan, ada yang emang lo bisa terapi jalan. Itu tuh so many different gitu kan. Jadi kan tapi kan nggak semuanya orang tuh dapat literasi ini, bisa punya support system yang ngebantu lo keluar dari kegelapan gitu. Dan akhirnya aku bisa long story short keluar dari sana, terus aku dimasukin ke rehab dulu buat sebelum keluar masuk ke masyarakat lagi gitu. Jadi saat itu tuh aku kayak ngerasa wah gila tuh marahnya. Jadi ada fase yang aku berbaikan sama keluarga ibuku gitu loh, kayak yang they don't have any choice. Itu mereka yang sebaik-baiknya mereka, kebayang gak sih? Udah abis nggak punya uang mau gimana lagi, tapi mereka juga nggak bisa ngerawat lo di rumah, Din, gitu. Itu butuh 3 tahun aku mau maafin keluarga besar ibuku. Sampai akhirnya aku bisa sesantai ini ngomongin ini ya, gitu. Terus it's not light at all, maksudnya bener-bener nggak kebayang ketika Teh Dina menjalaninya di saat itu. Tapi akhirnya life guides you. Jadi kayak dulu tuh kenapa sih ya Allah, kenapa sih kok gue yang digini, kenapa sih gini ya, tapi kalau misalnya lo bilang kenapa enggak mau gimana. Sampai akhirnya ada perjalanan yang dari psikiater aku ketemu naturopati, ketemu kinesolog, ketemu psikolog gitu kan, sampai akhirnya aku tahu bahwa oh aku lebih menganggap ini gifted gitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau psikiater, kalau aku tuh sukanya percaya gini, lo harus ketemu orang medis, psikiater dulu untuk tahu diagnosa lo apa. Ya mereka kan dokter, mereka punya spesialis untuk tahu diagnosa lo apa. Abis itu kan ada rentangnya ya. Oke, lo masih minum obat segini buat ngatur neurotransmitter lo yang chaos, ya kan? Aku tuh dari obat 4 ke 3 ke 2 dan alhamdulillah ini tuh aku remission ya dari Mei tahun lalu. Aku udah clear, udah clear karena aku dikasih 2 pegangan yang beneran obat yang bener-bener bikin aku tuh harus take down and istirahat. Gitu. So it's like connecting to your body gitu loh. Akhirnya lo bisa meregulasi desikonnya gitu. Nah abis itu akhirnya waktu ketemu sama psikiater bilangnya kayak gini, oke Din, bipolar spectrum ya, ini yang mesti kita jaga, ini adalah manual booknya, kebayang nggak? Jadi aku ketemu sama beliau tuh every single year, setahun sekali, untuk kayak how are you gitu, kayak ini, gini. Jadi dia udah bener kayak mentor aku banget deh gitu. You're so lucky to meet a dokter yang bisa support, karena nggak semua orang bisa itu ketemu juga dokternya kan? tuh udah aku rekomendasiin ke semua orang deh gitu. Terus dia sangat-sangat dokter yang betul-betul ya kayak life coach atau life mentor ya gitu. Nah terus habis itu ke psikolog bilang, Din jangan ngelabelin diri lo punya bipolar spectrum gitu. Itu adalah so you learn something from everyone ya dari semua support system yang gitu. Jadi jangan bilang gitu karena itu akan labeli diri lo. Bilang aja ke diri lo sedang menyelesaikan trauma dari masa kecil lo gitu, pelan-pelan. Jadi lo nggak ngasih label diri lo adalah seorang bipolar spectrum, tapi lo adalah Dina yang seorang perempuan yang bertumbuh punya sisi kreatif ya. Why you don't use it as your superpower ya juga ya gitu kan. Akhirnya abis itu ya bisa seperti ini kan karena ada treatment, karena ada regulasi emosi, karena punya support system, karena punya paham diri. Karena yang penting kan yang pertama adalah paham diri dulu kan gitu kan. Kamu kenal kamu, luka-luka kamu, kekecewaan kamu, hal-hal yang apa yang membuatmu sedih. Habis kamu paham diri, kamu tahu lingkungan mana yang pas sama kamu, ya kan? Paham diri, kenal lingkungan, baru habis itu kamu bisa ambil peran gitu. Jadi sebenarnya
Kalau aku sih lebih suka nggak ada yang namanya self love sih kalau Oke. buat aku Iya. ya. Jadi adalah kita harus ngerasa being love dulu, baru lo bisa self love. Oke. Lo harus merasa dicintai dulu sama orang-orang di sekitar lo, sama lo sendiri, kebayang nggak? Jadi jangan cinta duluan, tapi rasain dulu rasa sayang yang lo terima dari orang-orang sekitar. Oke. Karena buat aku being love is the best medicine sih gitu. Karena kan kita ngerasanya sendirian dan segala macam ya, tapi ketika kita tahu oh ya kita dicintai gitu, kita berhak merasa disayang, dan buat aku si self love itu baru muncul setelahnya, setelah kamu tahu gimana sih rasanya dicintai. Iya, tapi gimana buat orang-orang ya itu ya yang mungkin kesepian gitu, maksudnya they feel lonely dan ini konsep yang Oke. menarik juga nih. Apakah self love itu dari orang lain? Tapi berarti kita jatuhnya jadi nyari validasi dong. Enggak nyari validasi sih. Jadi sebenarnya lebih kayak sadar. Yang pertama sadar emosi lu tuh apa sih sebenarnya. Sadar dulu. Habis sadar, oh ya ternyata gue marah ya gitu. Terus habis itu habis sadar, ya diterima. Oh rasa marah tuh kayak gini ya gitu. Habis terima ya udah rasain kayak gimana sih marah. Oh kayak gini nih marah gitu. Kita nggak diajarin sama parenting kita, sama sistem pendidikan kita untuk skill set of life, ya kan? Iya. Nggak diajarin gitu kan. Jadi akhirnya ya nggak semua orang tahu life skill set itu apa. Makanya aku selalu bilang yang pertama adalah surround yourself with the professional first gitu. Lo nggak bisa curhat ke ibu lo aja, lo nggak bisa curhat ke adik lo aja, lo nggak bisa curhat ke temen lo doang. Support system macam-macam ya. Macam-macam. Tapi kalau misalnya ini ngomongin sama diri lo sendiri, yang pertama adalah invest in yourself, cari help-nya dulu kemana gitu. Kalau misalnya lo kesepian, ya validasiin sama orang yang bisa tahu ini kesepian apa bukan. Siapa Bukan lagi? itu dari diri sendiri, tapi Ya enggak dong, itu kan self diagnose kita kan. Oke. Kita kan waktu tahu ini kayak anjir gue kesepian nih. Bentar, lo lagi lapar nggak? Lo lagi capek nggak? perspektif berarti ya. Iya, dari iya. orang Tapi lain kan ya. kalau misalnya rasa kesepian itu sampai ngeganggu, sampai lo nggak bisa bangun tidur, lo nggak mau keluar rumah, lo nggak mau ketemu orang, nah itu kan udah terjadinya jadi gangguan dong. Oke. Ya enggak. Nah tapi kan kita nggak mau nunggu sampai jadi gangguan. Preventif gitu. ya, pengennya. Iya. Oke. Nah tapi kan untuk tahu kayak oh kayaknya ini ada tanda-tanda yang gue udah perlu bantuan deh. Itu balik lagi adalah self awareness, makanya harus kenal diri dulu. Oke. Gitu. Aku pengen tanya tadi Teteh bilang juga tentang memahami diri gitu kan ya. Memahami diri ini ada hubungannya nggak dengan sekarang di Oh, ada. Iya pasti tentunya ada pasti ya. ada. Memahami diri yang kayak tadi Teteh bilang di awal, udah yakin kalau ini jumlah dan restoran itu sesuatu Oke. yang pengen Nah, Teteh nyambung lakukan. yang tadi adalah waktu aku 29 tahun itu aku clean eating, aku baru belajar ternyata makanan itu adalah sesuatu yang berhubungan banget sama syaraf. Yes. Gitu. Ya kan? Kamu makan makanan utuh ya makanan yang less processed ataupun yang dimasaknya bener-bener tanpa penyedap, pengawet, penambah rasa sama pewarna itu tadi, kamu masukin ke usus kamu menyerap semua nutrisinya dan dia membawa ke tulang syaraf belakang kan, dan membawamu ke otak gitu. It so really make sense. Tapi kita ditutupin sama cerita itu ya. Jadi semuanya kan makanan instan ini tuh, jadi aku digging kan langsung cerita clean eating recipe, clean eating world, aku langsung digging, langsung masuk ke slow food. Aku lihat kenapa ada processed food itu gara-gara Perang Dunia Kedua. Jadi gini, dulu itu makanan kalengan isinya tuh fresh. Karena buat tentara perang. Yes. Ya, betul. itu jadi emang kalau pas dibuka jus ya itu emang jeruk yang di blender ya emang buat dikalengin terus dibuat untuk para militer perang. Ya. Tapi habis itu perang Udah selesai, nggak perang orang tetap enggak, habis perang Oke. selesai yang punya industrinya mau dikemanain kan gue Iya. tetap mau untung. Iya. Sasarannya apa? Masyarakat sipil. So they inject Iya. those chemical things, ditaruhlah, bikinlah semua marketing iklannya segala macam yang bilang makanan cepat saji bikin lo mudah di rumah, selesaiin pekerjaan lo, anak lo jadi pintar, suami lo di kantor jadi Marketing cerdas, messaging semua. suami lo di kantor jadi sukses Iya. gitu kan, every single year. Jadi kalau misalnya mau dilihat gimana makan lo, ya lihat di rumah lo kayak gimana gitu. Jadi semuanya tuh
udah terdoktrin dari dulu, pas dari kita buka mata sampai kita tutup mata, semua iklan itu kan menjejali ya. Betul. Sampai akhirnya kita punya perspektif, oh ternyata makanan instan lebih enak gitu, lebih mudah. Sampai akhirnya sekarang kita nggak tahu di belakang itu apa, dibikinlah kayak masak di rumah tuh sesuatu hal yang repot, masak itu cuman buat orang-orang yang bisa masak aja gitu kan. Kan hal-hal yang seperti itu kan ya memang di industri, nanti kalau udah sakit lo masuk lagi ke industri medis. Itu kan kayak ya udah, dan Indonesia orangnya apa? Konsumtif ya kan, suka jajan. Diimpor tuh makanan-makanan yang murah-murah itu. Orang-orang yang produsernya makan itu udah nggak ngebolehin warga negaranya makan. Mau gimana? Gitu kan. Terus ya jadi maksudku ada hal-hal yang orang-orang nggak tahu tentang ini. Akhirnya ini sesuatu yang aku concern juga sih, Teh. Maksudnya aku kan juga praktisi nutrisi gitu ya. Dan kayak aku merasa bahwa gempuran makanan-makanan ini datang ke Indonesia, di mana orang-orang Indonesia tidak memiliki atau tidak semuanya memiliki ilmu yang mumpuni. Menariknya, gimana? Jadi gini, ini sesuatu hal yang menarik. Aku tuh sampai bikin konten. Aku punya kenapa akhirnya Jungla gluten free. Jadi ceritanya waktu itu tahun 1960-an pemerintah kita pada masa itu, yaitu Bapak Harto, dia bikin satu mandat bahwa Indonesia lagi krisis pangan. Dibukalah seolah-olah kita butuh bantuan asing. Dikirimlah itu. Jadi semua petinggi universitas apa segala macam ngedeklar bahwa Indonesia lagi krisis pangan, keluarlah. Akhirnya ada bantuan asing masuk, gandum. Tahun 1960. Negeri kita lagi dideklar krisis pangan, terus ada bantuan dari Amerika yang banyak, bunganya ringan, kecil, dan pengembaliannya jangka panjang. Gandum. Which itu tidak tumbuh di iklim Indonesia itu kan subtropis ya, kita kan tropis. Udah nih, pertama gandumnya dikasih tepung terigunya. Habis tepung terigunya datang, kita bikin aja pabrik untuk membersihkan dari gandum ke tepung terigu. Makin lah udah nggak ada lah yang mau makan beras-beras, udah ada nggak orang-orang yang makan umbi-umbian, singkong dan segala macam. Bayangin berapa generasi yang diajarkan mie instan selera ku, oh my god, no, we're not eating that stuff gitu. Ya kan, tapi ya udah, kita hidup di industri yang benar-benar mengarahkan kita untuk jadi masyarakat yang gak sehat gitu, dan itu didukung oleh sistem yang udah lama banget gitu. Jadi gak semua orang menyadari ini gitu. Dan di sini tadi kita balik lagi ke Jungla ya, gimana Teh Dina bisa nyemplung, apakah ini salah satu misinya adalah itu? Jadi sebenarnya akhirnya aku clean eating, aku awalnya belajar, akhirnya setelah tahu itu clean eating apa, aku butuh tempat belajar untuk makan dan belajar masak. Aku pergi ke Ubud, habis dari agensi itu. Jadi aku ulang tahun pertama, ulang tahun ke-30 tuh aku di Ubud. Jadi udah kayak yang, gitu kan. Kalau zaman sekarang ngomongnya orang healing gitu gak sih? Iya mungkin ya zaman itu ya, healing ya. Tapi padahal healing tuh seumur hidup loh, for the rest of your life. Kadang suka misunderstood ya term itu ya. Anyway, nah terus abis itu akhirnya di sana kalau di Ubud atau di Bali kan cair banget ya. Kamu bisa makan siang, makan di kafe gitu. Di sebelah kamu adalah profesor siapa-siapa gitu ya. Terus kamu makan di sini, kamu bisa tahu oh ternyata dia adalah guru yang certified apa-apa gitu. Saking semuanya tuh sangat cair lah, fluid lah gitu kan pergaulannya gitu. Terus aku kursus masak, kursus belajar makan apa segala macam, sampai akhirnya aku udah 2 tahun di Bali kayak, kayak gue udah ya di sini semua orang udah pada sehat deh gitu kan. Maksudnya udah pada sehat. Nah, pas akhirnya aku pindah ke Bali itu, yang awalnya aku adalah strategis di agensi yang brand-brand gede, terus pas aku pindah ya aku jadi konsultan strategis buat brand-brand lokal yang organik. Jadi itu udah keluar dari nugget-nuggetan udah keluar ya? Udah keluar, aku resign, aku ambil gaji THR aku. Hai, Kang Dika dan Teh Lini my boss. Soalnya aku waktu itu lagi mau dipromosiin gitu. Ya mereka sedih banget, kenapa sih lu nih? Ya kan gue kayak gitu-gitu lah biasa lah. Terus udah gitu akhirnya selesai 2 tahun 2 tahun ke Bali, akhirnya belajar. Terus udah gitu pas aku nyampe Bali aku udah ngerjain brand-brand lokal yang remote gitu. Jadi sebenarnya udah kayak udah lama kerja di Bali dengan klien-klien yang di Bandung, di Jakarta, di Bali juga gitu. Terus akhirnya sampai saat itu aku aku balik deh. Nah dari situ aku bikinlah aku bikin campaign namanya #balik-lagi ke dapur. Jadi nggak tahu kenapa dulu gue punya energi sebanyak itu ya. Mungkin
karena itu sangat personal bagi aku ya. Oke. Jadi aku itu pulih untuk menstabilkan kesehatan mentalku lewat makanan. Jadi itu sangat spiritual buatku. Satu-satunya kamu bisa mengerti keberadaan Tuhan adalah dengan makanan. Mau secanggih-canggihnya GMO, pabrik apa segala macam, gak ada kekuatan besar tiba-tiba ada ikan. Iya. Tiba-tiba ada buah, tiba-tiba ada binatang, daging segala macam. Iya. No, it's ya lu lihat keberadaan kekuasaan paling tinggi di luar kendali lo, ya udah Tuhan lewat makanan gitu kan. Jadi buatku orang ngelihat juga restoran segala macam, gue tuh ngedakwah lagi sebenarnya gitu. Jadi ya makanya kan itu lebih ke spiritual ya. Abis itu aku akhirnya kenapa ke restoran, lagi syuting bikin konten waktu zamannya pandemi, waktu aku masih freelance ya. Abis pulang dari Bali gitu kan, aku 2014 sampai 2016. Abis itu 2016 pulang ke Jakarta, terus culture shock udah lama 2 tahun di Bali. Anjir gue udah ngakut Jakarta. Iya, Akhirnya iya. aku ke Gimana Bandung. sekarang teh ya? Ke Bandung 2009 awal gitu. Habis itu kan pandemi, udah akhirnya kayak Tuhan udah kayak ngerasa udah Din berakar di Bandung gitu kan. Karena kenapa aku tuh dulu tuh pindah-pindah banget kerjanya. Hidupku tuh nomaden banget. Aku bisa kayak 6 bulan di Jogja, abis itu bosen main ke Surabaya, enggak ke Bali, balik-balik. Karena pas aku mencoba refleksi, oh aku masih ada luka sama ayahku. Jadi aku nggak mau bermuara di satu tempat, kebayang nggak? Menghindari ayah yang menurut aku tuh mengecewakan aku gitu. Apa hubungannya kalau boleh di-touch sedikit? Jadi di touch itu adalah sebenarnya gini, kita itu yang orang kan suka bilang, ya kita nge-recognize trauma childhood-nya gimana gitu kan. Kita semua punya trauma segala gitu. Lo harus tahu trauma lo apa dulu gitu. Misalnya buat aku lahir dari keluarga yang ayah ibuku tuh nggak siap buat jadi orang tua, kebayang nggak? Nah mereka tuh lagi suka-sukanya main, anak muda gitu, tiba-tiba nikah gitu kan, terus tiba-tiba punya aku, terus ayahku nggak siap, ibuku nggak siap, akhirnya aku dititipin ke rumah nenek, ya kan? Tapi kan keputusan ibuku untuk seperti itu pasti karena pola asuh nenekku, kebayang nggak? It's generational. Sebenarnya generational trauma itu ya karena kita kan punya DNA genetik, ada juga DNA emosional ya. Ya nggak, cara kamu menyelesaikan masalah, cara kamu mengambil sesuatu gitu. Terus psikologku bilang, Ibu Tika bilang trauma itu seperti parasit. Jadi living inside you gitu. Nah, ketika kamu belum menyadari trauma kamu, ketika kamu belum acknowledge diri kamu, tadi ya paham diri, si trauma itu tuh kayak parasit yang nge-hijack tubuh kamu. Dimanapun kita berada, jadi apapun yang kita lakukan. Iya, jadi misalnya ada satu sikon yang itu tuh sebenarnya secara nggak sadar itu nge-recall trauma masa kecil kamu. Jadi si trauma ini dia masuk jadi kayak parasit, kayak virus. Akhirnya kamu melakukan decision yang sebenarnya itu adalah cara kamu defensif, melindungi diri. Tapi karena kamu nggak sadar, it was your trauma, so you keeping repeating that pattern. Kalau buat Teteh sendiri, how does your dad play a role dengan, maksudnya dengan Teteh nggak mau rooted down di satu tempat? Karena kan karena mereka lagi karena dulu kan si proses divorce ini kan, proses cerai ini kan ayahku udah jadi ini aku tuh waktu kecil dibikin bahasa pemrograman sama ibuku tuh, ayah lu tuh loser, ayah tuh lu tuh nggak bikin something any penny in your life, kebayang nggak? Jadi yang diprogram di pikiran aku, ya ayahku tuh loser banget gitu ya kan. Jadi akhirnya sampai aku bisa menerima bahwa oh my god gitu, they're just human, mereka juga nggak tahu cara menghadapi hidup, kebayang nggak? Ada, aku marah-marahnya masih ada sampai sekarang, tapi aku ngerasa progres kecil. Kayak bayangin di umur aku 40 tahun aku baru bisa dinner bareng sama ayahku waktu aku umur 39 tahun. Waktu Ramadan tahun lalu. Tapi buat aku it's a big milestone. Gimana aku bisa duduk sama orang yang kayak I don't wanna see your face anyway. Dan gitu. sudah ditanamkan dari kecil. Iya, tapi akhirnya mau marah sama ibu juga gimana? Dia hidupnya susah banget. Mungkin aku kalau nggak sekuat ibuku, aku nggak bisa di sini. Kebayang nggak? Jadi semua tuh udah ketika kamu bisa menerima diri, akhirnya kamu pelan-pelan bisa memaafkan diri kamu. Jadi sebenarnya aku nggak perlu kayak bukan tentang memaafkan ayahku sama ibuku, tapi memaafkan diriku sendiri untuk mempunyai ekspektasi tinggi sama mereka. Kebayang nggak? Kebayang. I forgive you for being who you are, and I forgive myself
for having a high expectation to you. Jadi ya udah itu dulu aja satu-satu gitu. Ya, oke. Nah, Kembali lagi tadi balik yang lagi bisa yang kembali soal ke Bandung ke nih. Bandung ke Ya. F&B. Jadi waktu itu lagi bikin konten toko organik. Terus ada chef yang ayo kita bikin konten ya, tapi kita cari tempatnya jangan di dapur ya. Oke, nyari yang outdoor. Terus telepon ada nih tempat biro arsitek gitu, terus ada tamannya, ya udah kita bikin konten di sana. Aku nggak tahu ternyata yang punyanya ada di situ, karena aku kira yang punya propertinya lagi di luar kota gitu kan. Hai, aku bilang apa kabar lah, udah, makanannya enak gitu. Apa kita bikin restoran ya di sini? Gue bilang, kan lu yang punya tempat kata gue gitu. Ya boleh. Aku udah capek banget tuh lagi syuting dari subuh itu tuh udah mau maghrib kayak ya udah terserah lu dia mau ngomong apa gitu kan. Yaudah nih kan dia bisa masak, lu bisa branding marketing. Ini gue punya tempatnya. Udah kita bikin restoran aja yuk. Nanti gue cari deh investornya siapa. Tuh bener. Oh iya oke. Gue iyain aja udah capek kayak udah gue mau pulang gitu. Terus 3 hari kemudian, nih Din PDF-nya. Beneran? Apa? Ya iyalah, kan dia bos bisa minta, Iya. bisa bikin anak-anaknya buat bikin desain lah. Terus akhirnya, jadi juga nih kan aku anaknya terstruktur banget ya. Jangan, ayo duduk bareng. Ini kita mau bikin apa nih gitu kan? Akhirnya bikinlah restoran pertama aku tuh tahun Desember 2000 pas COVID. Bayangin, lagi COVID lu buka restoran. Jadi tuh ada namanya dulu Truit Bandung. Hashtag Pantainya Bandung. Jadi kita bikin tematik restoran yang ada pasirnya gitu-gitu deh. Gitu. Terus Pantainya Bandung akhirnya kena tsunami. Gak. Inside joke maksudnya ya udah, karena pelajarannya adalah jangan pernah bikin tematik restoran dan gitu. Semua ya. yang mau F&B jangan bikin tematik restoran udah karena it's not sustain gitu kan. Kayak orang kan nggak bisa ke pantai. Lah pandeminya udah hilang ya udahlah nggak ada yang datang ke restoran lo gitu kan. Udah terus during the period of time dibikin restoran itu ada lagi yang nawarin, Din, ini ada tempat di sini. Yaudah yuk kita bikin food court. Oke, gini. Terus akhirnya, tapi dalam proses itu aku kan punya kayak udah pola makanku dari 2013 ke tahun 2020 kan udah lama ya. Udah 7 tahun udah punya kebiasaan makan. Aku tuh kaget pas aku lihat kayak, ini restoran kayak gini nih, saus tomat emang bener-beneran bulky gitu loh. Yang kayak dirijen gitu loh kayak, kira serius loh gitu kayak gini. Ya lo mau dari 10 kilo cabe cuman jadi 100 mili saus, lo bikin aja sendiri gitu. Oke, gue nggak tahu kalau industri kayak gini. Kan aku nggak tahu ya di balik industri itu apa gitu kan. Nah, waktu di 2 restoran itu jalan, di restoran yang pertama tuh ada satu kitchen R&D gitu. Jadi setiap pulang malam aku tuh selalu kayak Bu Dina duduk dulu dong. Kita tadi bikin ini nih gitu. Gemas Terus tempatnya tuh ya dapur, terus udah gitu walking table kayak gini. Ya udah terus makan, terus mereka tuh suka ceritain, iya ini tuh dibikinnya dari gini. Terus mereka kayak, kok kalau gue mau ke tempat makan yang gue diceritain sama chefnya di Bandung belum ada nih. Gitu kan. Terus kalau ngomongin ingredients dari Bandung Selatan, Ciwidey ke Bandung Utara, ke Lembang, mau cari apa? Ada. Mau seafood, ya coba ke Pangandaran lah gitu kan, ada semuanya. What went wrong ya? Terus Bandung tuh punya banyak sekolah-sekolah chef gitu. Tapi kok nggak ada yang chef owner ya di Bandung atau nggak ada sosok beberapa atau sekumpulan atau beberapa chef-chef yang emang ngasih karyanya kayak restoran-restoran industri F&B di Bali atau di Jakarta gitu. Ya udah aku tuh cuman diberkahi melihat problem jadi potensi. Sampai akhirnya teman aku ngirim WhatsApp, Din, aku mau buka ini nih warung di Los Ciapit, doain ya gitu. Doain ya semoga laku gitu. Aku bilang sama dia, liatin dong, ada nggak 2 los? Aku mau dong di situ. Ada nih teh gitu. Oh ya udah ada. Kenapa bisa kepikiran untuk? Enggak, karena ya udah gue pengen bikin aja yang versi gue. Udah gitu, yang tadinya cuma makan-makan di dapur R&D gitu kan. Ya kenapa nggak gue bikin aja kayak warung gitu, tapi kan nggak punya duit ya gitu kan. Ya udah nih. Aku inget banget November 2021. Aku bayar nih ke si ibunya setahun ya. Habis itu
ngapain ya? Aduh nggak punya duit lagi, ya udah deh gitu kan. Udah sibuk kerja gitu kan. Terus sampai orang-orang, lu jadi nggak sih buka? Nggak tahu ya, nggak ada duitnya gitu. Terus nabung lagi dapat rezeki, bikin interiornya. Terus mahal banget alat-alatnya, tar aja deh gitu. Jadi beneran dari November 2021 akhirnya tuh bisa buka Joomla di Ciapit Juli 2022. Jadi itu berapa bulan ya? 8 bulan itu siapinnya. Emang beneran project passion aja, karena aku kan balik lagi pas ke Bandung akhirnya yang aku jadi freelance. Ya dapat rezeki bikin PT sendirilah, jadi bikin agensi gitu. Jadi dulu tuh aku udah punya punya kantor lah gitu. Jadi yang established. Jadi kalau misalnya aku ini tuh kayak my playground gitu loh. Kebayang nggak? Where you escape. Iya, bukan my priority, it's my playground. Jadi aku santai aja. Nah, akhirnya kita ngeracik apa ya nih, makan Indonesia yuk gitu. Set menu gitu. Ya udah akhirnya jadi. Terus kita kayak laku gitu, orang suka gitu kan. Nggak kaget kan? Kaget, karena kaget kok orang suka ya gitu, karena kan itu adalah kayak bentuk, enggak, gue kalau mau kalau gue ke restoran, gue mesti ada ini. Aku dulu nggak ngerti apa itu inventory, apa itu menu matrix, learning on the stokis. job berarti ya? Iya, parah banget gitu. Aku nggak ngerti, aku taunya branding dan segala macam, sampai akhirnya tahu masuk, ada ini flow ini. Ya udah akhirnya aku ngerasa bahwa karena kan awalnya aku buka Joomla itu buat ceritain tentang si makan dengan clean eating, tapi kan aku nggak bisa mulai dengan ini adalah restoran sehat, nggak mungkin gitu kan. Orang Indonesia kalau dikasih pesan makanan sehat kayak udah nggak ada rasanya ya. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Terus udah gitu kan aku udah ngedalam. Jadi gini, aku kan udah masuk branding sama marketing berarti dari tahun 2007 2008 lah pas aku lulus kuliah kan. Jadinya profesiku adalah praktisi branding sama marketing yang ngedalemin metode emotional branding. Jadi tentang your five sense, 5 indera kamu itu dibuka, dan kenangan yang saat kamu experience pengalaman menikmati produk itu masuk ke your limbic system, bagian otak yang menyimpan memori manis, ya kan? Itu kan so resonate with me, neurotransmitter, limbic, basal, cortex, clean eating. Jadi basically Allah tuh baik banget ngasih aku cara supaya aku ngumpulin keping-keping puzzleku sendiri. Ini semua ya. Ini kan orang berkesinambungan semuanya. Ya, orang lihatnya kayak Joomla udah bikin tahun 2022. Enggak, lagi itu manifestasi pola makan aku dari 2013 berarti udah lama banget gitu kan. Dan bahkan bisa ditarik lebih jauh. Iya, it's just your life's journey aja nggak sih? Iya, akhirnya dan buat aku itu lagi nggak ada yang kebetulan, semuanya adalah sinkronisasi apa yang kita lakuin. Jadi yang kita lakuin hari ini adalah gelombang-gelombang kecil yang sebenarnya mengubah menjadi gelombang besar ke hidup lo gitu. Kalau aku percaya kan ada istilah quantum leap ya, lompatan besar ya. Aku merasakan quantum leap itu per 10 tahun gitu. Jadi once umur 10, umur 20, umur 30, umur 40, it's your exactly quantum leap, your quantum leap gitu. Jadi aku ngerasa aku udah udah di 40 tahun, this is what I'm gonna do. Joomla punya visi misi untuk menceritakan gastronomi Indonesia ke dunia. Kenapa gastronomi Indonesia? Karena Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang emang mutiara. Indonesia secara apa nih? Secara kultur, apa secara kebudayaan, apa secara politik? Kalau secara kebudayaan, kita tuh kerajaan Majapahit ya, yang Southeast Asia loh penguasaannya. Tapi kalau lo ngomongin politik, ya udah cuma dari Sabang sampai Merauke. Kebayang nggak? Jadi pusat kerajaan Majapahit kan sekarang antara Jawa Tengah dan Jawa Timur belum ketemu ya. Cuman kita tuh sekeren itu loh. Kita tuh nggak, bangsa kita itu kekuatannya adalah mampu beradaptasi dengan aneka keberagaman. Gak semua negara diberkahi ini keberagaman agama, ada yang paling penting adalah keberagaman hayati. Ya kan? Lu kalau ngomongin keberagaman hayati, mau diet apa aja dari paleo sampai vegan ada semua di Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu lagi what went wrong. Iya makanya Teh, aku juga pengen diskusi tentang ini ya, karena I feel Indonesia tuh sangat besar tapi agak invisible gitu. Ini yang mungkin aku kerasa ketika waktu itu sekolah juga ya, sekolah di luar kayak aku. Kau sekolah di mana? Waktu itu aku ambil short course pas di London gitu, dan aku ngerasa kayak kenapa nih Indonesian food itu terlalu, menurutku lumayan unknown gitu di luar sana. Dan aku kadang berpikir apakah kadang
orang Indonesia juga nih, kita masih bingung mengkonsolidasi our own cuisine. Kamu gitu. tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Karena nggak ada dokumentasi, Bener, nggak itu. ada arsip. Sama mungkin diasporanya karena hidup di Indonesia, maksudnya diasporanya nggak terlalu lebar, enggak ya? No, nggak. Karena sebenarnya cuman satu sih. Dokumentasi. Enggak. Yang pertama adalah minimnya akses ke edukasi. Kemiskinan di Indonesia itu sangat struktural. Dan salah satu akarnya adalah tidak meratanya pendidikan. Oke. So, jadi basically itu tuh benar-benar challenge ya buat kita. Jadi kita tuh kayak negara kuat, gede, tapi manusianya nggak siap. Ya. Gitu. Jadi itu ya udah itu kayak ada masalah yang udah kita nggak bisa ubah lah gitu. Tapi akhirnya sekarang Apa yang bisa Teteh iya, lakukan? iya, Ya, apa yang bisa kita lakukan? What the least that we can do gitu. Ya udah akhirnya aku ngerasa aku punya satu visionary gitu ya. Balik lagi visionnya apa? Dari tujuan hidup loh apa? Aku punya kehidupannya seperti ini karena kita tidak menyadari sehari-hari kehidupan kita adalah privilege. Ya. Knowledge, akses sama network. Aku punya akses ke psikiater, ke psikolog, ke kinesiologi, ke naturopati. It's very privilege ya. Terus aku punya network ke mentor, ke coach, it's very privilege. Aku dapat semua materi, knowledge itu dari mereka, very privilege. Kebayang nggak? Nah sekarang aku ngerasa kayak gila ya, gue dapat privilege banget. Terlalu gede nih kalau nggak gue bagi-bagi gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang diberkahi seperti kita kan, gitu. Itu dan aku merasa berdaya, merasa dimampukan ketika aku bisa membagi privilege-ku, gitu. Nah akhirnya dari sana aku merasa ini kayak Jungla gitu, mau keliling Indonesia, tapi bentar deh, kita udah kenal sama Indonesia sendiri belum sih, gitu. Jadi Jungla ini adalah kalau bisa dibilang secara industri kita adalah anomali, lahir pertama setelah COVID. Terus konsep kita ini kan chef table, ya, set menu, tapi omakase gitu. Jadinya ya dibilang restoran, iya restoran, tapi juga kita bukan restoran yang emang beneran sepanjang hari buka gitu, bukan just not a regular restoran gitu. Jadinya aku merasa ya udah kita bikin ini sebagai institusi yang mendidik orang Indonesia tentang makanan. Jadi jangka panjangnya adalah apa? Edukasi. Ini kayak gini, kita punya format yang emang benar-benar bisa diduplikasiin ke daerah-daerah di Indonesia gitu. Coba Jungla ngedidik satu desa misalnya di Manado aja. Nih kita kasih lihat ya gimana frameworknya dari idea ke market. Dah, yang lo butuhin cuma dapur sama meja sama orang-orang di bagian finance, purchasing sama masak. Dah, nih caranya kita gitu. Aku tuh cita-citaku pengen kayak gitu banget, tapi semoga jalan ya. Makanya aku bilang bisnis F&B tuh bucin, lo harus punya cinta dan keberanian karena capek tipis ya? Banget untungnya, nggak segitu kayak dinas sosial lah gitu kan. tapi akhirnya lu balik lagi, lo mau bisnis model yang kayak gimana? Kalau lo emang mau expand, ya lo buka buat investor, lo cari donatur, tapi lo tahu juga konsekuensinya. Kalau misalnya lo nggak diinvest sama donatur atau investor, jalannya akan sangat pelan, tapi lo leluasa. Nah kalau lo diinvest, lo cepet dan lo harus adjust to the pace, ya nggak? Sebenarnya pilih aja gitu. So mikir-mikir kayaknya kita sempat mau buka investasi tapi akhirnya nggak deh. Tapi tuh aku pengen nanya sih, sebenarnya dengan konsep dan visi Jungla ya, maksudnya visinya itu untuk memperluas lah memperluas ilmu kasanah gastronomi Indonesia juga, bener nggak kira-kira seperti itu? Tapi dengan scale-nya Jungla kan dia lebih chef table ya, 7 orang semalam gitu, 8 orang semalam. Gimana caranya tuh scale up misinya itu gitu? Ya makanya kan gitu. Jungla itu kan sebuah bisnis yang tidak direncanakan dari awal. Jadi kita nggak pernah bikin proyeksi, kita nggak pernah bikin business plan. Kita beneran figuring things out. As you go, ya. Yeah. Figuring things out dan make it happen kayak gitu. Kita punya visi misi aja baru ajak di tahun ketiga gitu, yang emang beneran ini yang kita mau. Tahun pertama ya masih iseng-iseng, tahun kedua laku gitu kan. Tahun ketiga ya gimana? Udah deh, seriusin ya gimana? Ini mau diseriusin apa enggak? Kalau misalnya dibilang secara pribadi, gue capek-capek banget ya kayak gini. Ini kok jadi konsultan freelance udah selesai, hidup gue udah comfort zone ya segala macam. Tapi kan pilihannya
membuat sebuah perubahan. You are a trailblazer. Pendobrak yang semua orang belum pernah melakukan ini. So it's gonna be hard. Gimana nggak? It's never easy. Jadi aku udah berdamai kayak yang oke, ini yang jalan hidup yang aku pilih. Aku akan berupaya menghadapi segala ketakutanku, kesalahanku, dan semua kan tentang jam terbang ya. Ketika kamu melakukan kesalahan yang berbeda dan kamu belajar dari kesalahan tersebut menjadi pengalaman jam terbang ya. Jadi akhirnya aku merasa ini adalah ruangku bertumbuh every single day menjadi orang yang lebih baik sebelumnya. Gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang kayak bisnis modelnya ya pasti harus menguntungkan dong. Ini kan bisnis gitu. Banyak hal yang aktivitas yang terjadi di sini gitu, dan itu perlu biaya. Nah makanya sekarang kita lihat what kind of business yang sebetulnya pas, idealismenya bisa jalan. Betul. Dan cash flow-nya juga warnanya hijau. Itu sweet spot. Iya kan? Iya kan? Itu kan ikigai kan, tengah-tengahnya kan. Apa yang kamu lakukan menyenangkan, dapat uang, dan kamu bisa dapat manfaat dari situ. Ini berarti lagi figuring out the ikigai untuk kedepannya juga. Berarti. Dan tahun ketiga ini kita udah tahu akhirnya kita udah tahu mau seperti apa, terus apa yang masih kita lakuin. Tapi bener-bener pelan-pelan banget sih. Boleh gitu. share sedikit nggak? Oh boleh. Jadi yang tadinya kita lebih kayak omakase gitu, ini pelan-pelan kita udah buka buat private dining gitu. Terus sebenarnya juga kita punya produk-produk dari background menu matriksnya Jungla gitu kan. Nah dari sana kita kayak ngelihat banyak peluangnya, tapi kan semuanya harus dipersiapkan dengan baik, belajar dari tahun pertama dan kedua yang nggak ada rencana gitu. Bener sih, kayak kalau misalnya kayak gini, aduh ide mah banyak, cuman eksekusinya harus banyak banget. Ide mah banyak, cuman satu ya kan ya harus eksekusi yang paling eksekusi yang rapih, yang rapih dan terencana, yang hasilnya outputnya maksimal. Tadi Teteh sempat mention juga trailblazer, pendobrak gitu. Jungla tadi udah di-mention juga, ini bukan sesuatu yang biasa gitu kan, bukan cuma ya kan. Tapi Teteh sendiri sebagai leader gitu ya, maksudnya women leader di restoran di dunia F&B, kayak gimana sih Teh? Karena capek banget. Ya kan, maksudnya dan aku ngeliat ini menarik. Staffnya timnya juga banyak ya. Ini menarik. Perempuan nih. Ini menarik. Jadi aku tuh bener-bener kayak mengenal diri. Misalnya gini, jadi pemimpin itu pasti kamu selalu memutuskan sesuatu yang nggak semua orang suka. Kebayang nggak? Kamu harus memutuskan sesuatu yang very painful, yang orang nggak ngerti gitu kan. Tapi lu harus bisa menjelaskan semuanya. Kebayang nggak? Kan kita kalau misalnya sebagai owner mikirnya udah kayak what's gonna happen in the 15 years, bisnis gue mau kayak gimana, udah view-nya tuh udah nggak linear lagi kan gitu. Tapi kan sebagai leader ada hal-hal yang emang bener-bener lo pasti harus membuat keputusan yang tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Dan akhirnya satu yang aku pikirkan adalah aku dalamin stoik dari 2018. Jadi I love it, aku belajar bahwa fokus sama apa yang bisa aku kendaliin, yaitu adalah bagaimana aku mempersepsikan sebuah sikon. Bayang nggak? Gitu. Jadi aku udah yang kayak yang kalau keputusan saya membuat kamu kesel, sedih atau seperti apa, aku nggak bisa kontrol itu. Gitu. Yang bisa aku kontrol adalah keputusan aku ini bisa memaksimalkan apa yang kita punya dan apa yang mau kita kejar gitu. Boleh contohnya nggak Teh? Boleh dong. Mungkin decision yang orang lain kok gitu sih? Oh boleh. Jadi sebenarnya contohnya kayak misalnya kita mau berubah gitu, kita mau, ini aja, Jungla itu kan dulunya cuma Sabtu sama Minggu. Cuma 6 seat gitu. Terus dan akhirnya bisa 8 seat, itu perubahan yang berat banget gitu. Misalnya gini, kita cuma buka Sabtu sama Minggu. Sementara kalau kita buka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, beda dong revenue-nya, ya enggak? Tapi untuk kayak memutuskan, ayo udah saatnya kita nambah kursi, udah saatnya kita nambah hari, itu kan sesuatu yang everybody not gonna love change, karena perubahan itu bukan sesuatu hal yang nyaman, gitu. Tapi bagaimana kita tahu perubahan itu sebenarnya menjadikan kita tumbuh, karena kita merasakan hal-hal yang kita denial aja dulu. Emosi kan ada 4 cara ya, lo mau dilampiasin, lo mau dialihin, lo mau di-repress, ya kan? Atau lo mau denial, gitu. Nah kita tidak pernah diajarkan untuk
sadar, menerima, dan merasakan emosi gitu kan. Nah akhirnya ketika itu perubahan terjadi kan kita kayak menghindari hal-hal yang nggak enak ya gitu kan. Padahal ya kita tuh harus ngerasain hal-hal yang nggak enak itu. Iya. Gitu loh, kebayang gak sih kita tuh harus ngerasain yang nggak enak itu. Justru lo jadi kalau misalnya ada hal-hal yang keputusannya aku nggak bikin enak, iya udah, kalau misalnya emang we are in the same page, ayo lakuin. Tapi kalau misalnya udah nggak same page, gak apa-apa, nggak usah dipaksa. Karena nggak semua orang bisa resonate sama apa pikiran kita kan gitu. Jadi aku lebih kayak fokus, it's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak maksain gitu ya. Nggak maksain, karena aku merasa bahwa yang bisa aku kontrol adalah yang bisa aku rencanain sebuah perencanaan tentang perusahaan nih. Tapi kalau misalnya perihal kayak tentang ada hal-hal yang ya dinamika relasi ya pasti ada. Aku sih tidak memilih untuk fokus ke sana ya, karena jadinya aku mencoba mengontrol hal-hal yang nggak bisa aku kendaliin. Iya. Gitu. Kalau dari building the team sendiri nih, apa hal yang mungkin paling membanggakan from building the team? Karena ya Oke, sebenarnya gini, building the team. Jadi kalau misalnya ketika kita kan kalau misalnya mempunyai tim adalah memastikan kita ada di satu halaman yang sama nggak nih, gitu. Kita are we in the same page gitu? Are we in the same ground level? Apakah pondasi kita sama gitu? Jadi kalau yang aku lihat anak-anak muda ini benar-benar punya potensi yang keren banget gitu. Benar-benar punya bakat dan benar-benar punya kepintaran yang perlu diwadahi. Dan sebenarnya kalau misalnya aku ngelihat perihal tim, perihal personel ya, itu benar-benar harus yang kayak di update tiap beberapa skala gitu. Kita masih in the same page nggak nih gitu. Apa yang lo rasain? Karena kan kultur kita kan kultur bias ya. Lo tuh didesain, dirancang untuk gak mau ngomong langsung gitu. Kebayang nggak? Iya. Udah kultur Indonesia. Udah semuanya deh. Kalau yang Tete tadi bilang gitu ya, kayak kita sebenarnya cenderung the path of least resistance kan. Udahlah yang enak-enak aja, nggak mau go out of comfort zone gitu. Maksudnya secara manusia ya. Atau takut sama hal yang belum terjadi. Iya betul. Takut hal yang belum terjadi. Itu tuh culture bias kita banget gitu. Benar-benar kayak silo communication lah gitu. Jadi ya udah ayo biasain punya kebiasaan profesional yang betul-betul oke, what's happen on the table happens on the table. Tapi habis itu I don't have any hard feelings. Dan dan perlu yang benar-benar punya tim yang bisa ngingetin sih kayak yang beneran bisa heads up gitu. Seperti ini yuk gitu. Dan tidak semua orang terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya. Ya kan, gak semua orang bisa punya keberanian untuk mengeluarkan what's really happen gitu. Nah, kalau aku sih lebih kayak menanamin bahwa ini proses diskusi gitu. Ini proses yang kalau misalnya ada apa-apa cerita di forum, cerita yang emang pada wadahnya gitu. Kan yang bisa kita kendalikan adalah ya strukturnya ya gitu, metodenya apa gitu. Dan kalau kamu nggak cocok, kalau kamu nggak suka, itu tuh udah kayak buat aku seleksi alam aja sih gitu. No hard feelings. No hard feelings. Kalau memang nggak cocok ya udah aja. Nggak apa-apa, it's okay. That's the wisdom comes with age juga ya. Iya beneran parah. Jadi aku tuh pernah ada sesi ini menarik banget sama psikologku Butika. Jadi manusia itu sebetulnya punya the colors of their life gitu. Jadi kita tuh punya warna masing-masing. Punya ada terapi itu, dan warnaku tuh warna merah. Warna merah. Terus ya sampai kapanpun aku akan selalu yang ngasih brief. Aku akan yang selalu ngajarin. Jadi aku udah bernamai bahwa ya udah dulu kan aku sih kenapa sih kok aku ngerti banget sih, udah dibilang berkali-kali gitu. Tapi akhirnya aku ngeliat cara aku ngasih tahu kurang baik nih. Cara aku ngasih tahu Jadi itu kayak yang hal-hal yang sebenarnya akhirnya semakin paham diri, semakin kita kenal lingkungan dan semakin tahu ambil peran yang mana nih. Gitu sih Nah, ini durasi aman nggak Bu Produser? Diamanin lah, pokoknya kita soalnya masih seru. Aku kayak nggak mikirin durasi bahkan. Tapi Teh Dina di posisi sekarang, do you have a role model? Ada. Role model aku, sebenarnya aku senang banget sama salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Namanya Khadijah. Dia adalah perempuan
business woman banget pada zamannya gitu. Beliau yang ngemodalin Nabi Muhammad SAW untuk berperang. Gitu, untuk yang benar-benar bayangin istri yang emang benar-benar memprovide kemaskulinitas suaminya, dan suami tuh bucin banget sama istrinya. Ya kan, karena buat aku beliau sih yang benar-benar menjadi perempuan yang beneran super power tapi tanpa mengalahkan elemen maskulinitas pasangannya. Kebayang nggak? Buat aku itu keren banget sih. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Oh iya, what can seru ya soalnya kita bisa lanjut sebenarnya. What can we look forward to di Joomla? Maksudnya apa yang seru buat Teteh selanjutnya? Yang selanjutnya adalah sebenarnya lebih kayak ke bisnisnya lagi sih. Apakah kita emang mau going big? Going big or going small? Figuring out the direction. Lagi kayak emang bener yang kita mau nambah seat, emang bener yang kita mau nambah sesi gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita nyoba hal yang ini gimana? Ya masih kayak gitu sih. Jadi karena kita pengen pokoknya tujuannya adalah gimana Joomla bisa mengedukasi, bisa masuk ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, dan kita sharing apa yang menjadi privilege kita untuk mengedukasi orang-orang yang nggak dapat rezeki banyak seperti kita yang menikmati begitu berlimpahnya privilege. Gitu sih. Jadi cita-citaku adalah kita punya satu formula yang bisa direplikasi ke semua daerah di Indonesia. Jadi mereka bisa punya bisnis dari hasil pangannya sendiri. Gitu sih. Semoga ya didengar oleh malaikat, ada yang lewat dan dicatat. Manifestasinya ke sana ya, amin. Aku punya beberapa rapid fire questions. Alright. Jadi agak cepat ini atau ini. Semua. Semoga gue bisa ya. Mungkin kecuali ntar pertanyaan terakhir boleh lebih dipikirkan, tapi surprise juga. Are you ready? Let's go. What's your comfort food? Sup. Hidup tanpa cabai atau hidup tanpa kerupuk? Hidup tanpa cabai lah. Kerupuk segitu ya? Kerupuk favorit apa? Kerupuk favorit emping. Ubi atau singkong? Ubi. Lalapan favorit? Salada. Kalau makan ayam, dada atau paha? Paha dong. Telur paling enak dimasak? Ceplok setengah matang. Pinggirnya crispy. Hidangan nasi favorit? Hidangan nasi favorit? Nasi favorit, nasi goreng lah. Nasi goreng. Dimasaknya seperti apa? Dimasaknya nggak pakai kecap. Advice for my 20 years old. Hadapin ketakutannya, overthinkingnya ditaruh di map, ditulisin, terus habis itu bikin strategi. Ini bener-bener karena kan sebenarnya ini ya INC girl. Iya, soalnya kan overthinking kan hal-hal yang sebenarnya scattered kan? Iya kan, hal-hal yang sebenarnya mikirin yang terlalu kamu takutin ini udah kayak mengada-ngada. Coba yang kamu takutin ditulis deh, misalnya apa yang lu takutin gitu. Jadi semua itu didata ketakutannya, habis itu datanya dibikin strategi gitu. I wish I knew that sooner. Well, Teh Dina, it's always been a pleasure. Dan kalau ngomongin multi-sensory dining experience, kita dari tadi ini, aku nggak tahu bagaimana Teh Dina bisa di sini tiap hari tanpa pengen makan terus. Mungkin udah kebal kali. Aku dari tadi, wah ini wanginya enak banget, terus sambil kayak ya anak-anak keren banget. Iya, keren banget, dan very excited to try the dining experience juga. Terima kasih sama Gia, nanti malam datang dinner ya. Thank you so much for welcoming us into the kitchen dan bisa ngeliat behind the scene-nya juga. Such an honor. We wish you the best luck. Amin. Untuk plan-plan Joomla ke depannya. Amin ya Allah. Dan ya, aku pasti akan ngikutin perjalanannya Joomla. Thank you so much, Em. Thank you so much for your bravery starting the podcast with Gia. Semoga bisa menjadi satu ekosistem supaya perempuan-perempuan lain saling ketemu. Yes. Thank you for sharing your story. Thank you so much. Makasih banyak.